teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Anggun Catursakti, mahasiswi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori kepribadian dari Hans Eysenck. Hans J. Eysenck lahir pada 4 Maret 1916 di Jerman. Eysenck adalah seorang psikolog terkenal yang memakai pendekatan behaviorisme dalam melihat kepribadian manusia. Teori-teori Eysenck sebagian besar didasarkan pada fisiologi dan genetika. Nah, meskipun dia seorang behavioris, namun Eysenck ini melihat perbedaan kepribadian lebih disebabkan oleh faktor keturunan dan genetika. Menurut Eysenck, kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensi dari organisme, sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Nah, pola tingkah laku itu berasal dan dikembangkan melalui interaksi fungsional dari 4 sektor utama yang mengorganisir tingkah laku, yaitu yang pertama sektor kognitif, dan yang kedua sektor kognitif, yang ketiga sektor afektif, dan terakhir sektor somatik. Hierarki kepribadian menurut Eysenck ada 4 tingkatan hierarki berturut-turut, dari hierarki yang tinggi sampai hierarki terendah. Hierarki tertinggi adalah tipe. Tipe merupakan kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Hierarki kedua adalah trait. Trait merupakan kumpulan kecenderungan kegiatan koleksi respon yang berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Hierarki ketiga adalah kebiasaan. Hierarki ketiga adalah kebiasaan tingkah laku atau berpikir, yang merupakan kumpulan respon spesifik dan tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang miring. Selanjutnya adalah hierarki terendah. Ini merupakan respon spesifik dan tingkah laku secara aktual dan dapat diamati dan berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Contoh hierarki kepribadian misalnya tipe si A adalah ekstrovert, traitsnya atau kecenderungannya itu seperti sosiabilitas, berani, dan lincah. Kemudian kebiasaan tingkah laku dari sosiabilitasnya itu seperti pemurah, penjual barang, career public relation. Kemudian untuk respon spesifiknya misalnya dari pemurah itu seperti membeli makan, menelpon teman, mengukur meja dan kursi atau sebagainya. Dimensi tipe menurut Eysenck ada 3 dimensi tipe, yaitu yang pertama ada ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama, ekstraversi mempunyai 9 sifat sebagaimana ditunjukkan oleh trait-trait di bawahnya, seperti sosialis, lincah, aktif, asertif, mencari sensasi, periang, dominan, dan berani. Neurotisme memiliki komponen hereditas yang kuat. Orang yang skor neurotiknya tinggi sering memiliki kecenderungan reaksi emosional yang berlebihan dan sulit kembali normal sesudah emosinya meningkat. Psikotisme. Orang yang psikotismenya tinggi memiliki trait agresif, dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tak empati, kreatif, dan keras hati. Kemudian pembentukan kepribadian. Teori kepribadian Eysenck menekankan peran herediter sebagai faktor penentu dalam perolehan trait ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme. Sebagian didasarkan pada bukti hubungan korelasional antara aspek biologis seperti KAL, ANS, dan dimensi kepribadian.